kontroversial itu momennya, momentumnya. Tetap 40 tahun tapi atau yang udah pernah jadi kepala daerah. Ya. Itu kan sangat-sangat menuju ke Mengarah, pihak-pihak ya? tertentu gitu ya. Bisa menciptakan banyak konflik, bukan Banyak hanya di konflik. bawah di akar rumput ya, bukan hanya di masyarakat tapi juga elit-elit politik gitu. Dan pasti mungkin ya itu ada obrolan-obrolan di meja makan yang kamu anak muda boleh dong ikut kontestasi. Cuma momennya jangan sekarang lah. Kalau sekarang mungkin sangat-sangat politis banget. Iya. Jadi kejadian MK kemarin dapat dikategorikan politik goib. Aturan hukumnya nggak kayak gini, aturan kenegaraannya nggak kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ya padahal kawan-kawan ingin mencoba menyuarakan itulah. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Jumpa lagi aktivis ITB Bisma. Ya, Bang. Gimana Bisma? Bis, nih MK nih gimana Bis? MK ya. Ya. Keputusannya kemarin sangat Apa Bis? Apa? Sangat-sangat kontroversial. kontroversial. Jadi kenapa kontroversialnya Bis? Ada apa? Ada Ya semua bingung ya. Semua bingung. Hakimnya pun bingung. Dari segi materi kacau ya? Ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya yang merasa kontroversial itu momentumnya. Kenapa Bis momentumnya? Momentumnya mendekati pendaftaran pilpres, capres cawapres, dan kemudian ada tiba-tiba MK memutuskan bahwa oh boleh nih capres cawapres orang yang tetap 40 tahun tapi atau yang udah pernah jadi kepala daerah. Itu kan sangat-sangat menuju ke pihak-pihak tertentu gitu ya. Sebenarnya aku malah senang kalau nggak apa-apa capres-cawapres itu 35 tahun gitu. Itu membuka kesempatan anak muda gitu kan. Membuka kesempatan anak muda. Cuman momentumnya aja. Sekarang sedang ya banyak banget konflik, banyak banget kepentingan, terutama mau pilpres gitu kan. Tiba-tiba MK memutuskan ini gitu, memutuskan bahwa ya capres-cawapres tetap 40 tahun atau mereka yang pernah jadi kepala daerah gitu. Iya. Itu sih Bang kalau aku melihatnya ya. Karena memang ini ya jadinya ada pertarungan, ada konflik kepentingan di sini gitu. Jadi MK ini berpolitik, Wis. Aku rasa iya. Oke. Ya Gimana, kelihatan lah ketua MK-nya paman sendiri. Yang disahkan, yang diputuskan itu buat ponakannya gitu. Ya dan pastilah berpolitik gitu. Berpolitik ya. Kayak ada orang-orang yang bikin lagu ya, parodi. Kemarin paman datang, pamanku dari MK. gitu Bang. Itu stand up komedi Bandung tuh, Bis. Ini Bandung ini kadang-kadang nakal-nakalnya masih ada ya. Nah, kemudian apakah ini berlanjut nih, Bis? MK kan ngambil keputusan itu. Ini si Gibran-nya jadi nggak nih, Bis? Ini menarik juga, Bang. Sebenarnya kalau aku melihat ya, kalau pada akhirnya Gibran diambil sebagai cawapres itu ya, aku rasa kalau diambil, kalau ditarik Gibran itu bisa menciptakan perpecahan yang besar, Bang. Bisa menciptakan banyak konflik, bukan hanya di bawah di akar rumput ya, bukan hanya di masyarakat tapi juga elit-elit politik gitu. Dan pasti bisa menimbulkan banyak konflik besar gitu, dan bahkan ya mungkin akan terjadi gesekan-gesekan yang bisa akan terjadi peristiwa politik besar. Ya itu bahasanya lah. Itu yang aku khawatirkan ya, karena ya ini jelas banget gitu kan. Berarti kalau Gibran nanti diambil dan berdasarkan putusan kemarin, jelas dong berarti keputusan MK adalah untuk memuluskan jalan Gibran gitu. Kayak gitu aku melihat. Dan itu tidak etis ya? Tidak etis. Sangat-sangat tidak etis lah kalau bagi aku, Kak. Terutama ya dari cerita-cerita yang aku baca di berita kan memang ya ketua MK-nya nggak pernah ikut nih di beberapa
sidang pertama, sidang pertama, kedua, ketiga. Cuman pas di akhir baru dia ikut. Nah itu kan ada sesuatu yang aneh juga gitu. Aneh ya. Iya. Ya, ada permainan apa nggak tahu lah itu memang agak goib juga kelihatan. Ini gerakan politik goib biasanya. Gitu sih Bang. Biasanya gerakan politik itu terbuka kelihatan gitu ya. Iya. Gitu. Dan pengaduan itu udah lama habis ya? Iya. Baru diputusin. Ya makanya itu akan ada agak aneh gitu kan. Agak aneh ya. Menjelang pendaftaran capres-capres tiba-tiba diputuskan gitu. Ini ada apa gitu. Gimana kalau kita ngebacanya bis sebelum makan siang, sudah makan siang beda nih kebetulan. Gimana gitu? Mungkin ya itu ada obrolan-obrolan di meja makan yang kita nggak tahu di bawah meja makannya ada pertukaran apa. Gitu Bang. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi kita nggak lihat ya. Tahu ya. Makanya disebut gerakan goib kan. Politik goib nih ya. Jadi kejadian MK kemarin dapat dikategorikan politik goib. Nah, menarik ya politik goib. Menarik. Cuman aku memang ya aku seneng gitu sebenarnya kalau ada anak muda yang mencoba bukan mengubah sistem ya. Mengusahakan lah, mengusahakan anak muda boleh ikut kontestasi. Cuma momennya jangan sekarang lah. Kalau sekarang mungkin sangat-sangat politis banget. Iya. Ya mulai dipupuk dari sekarang nggak apa-apa gitu. Cuma nanti di saat memang sudah waktu yang tepat, anak mudanya sudah terkonsolidir dengan baik, ya mari kita bersama-sama kayak gitu. Iya. Apa pernyataan nih, Bis? Apakah diminta semua anggota MK mengundurkan diri atau gimana nih, Bis? Bagusnya? Aku rasa karena kemarin kan pas putusan ada beberapa hakim juga yang dissenting opinion ya. Nah, kalau kita minta semua ketua hakim MK mengundurkan diri rasanya tidak elok juga gitu. Ya mending ketua MK-nya aja kita ganti aja. Gitu. Lu langsung ketua ya? Iya, ketuanya aja. Kepala nih. Kepalanya aja. Kayaknya dia yang membuat banyak ini nih. Membuat kekacauan di sini. Ya, itu terlihat jelas kan dari dissenting opinion-nya Pak Isra ya, Saldi Isra. Dia agak bingung ini pas nggak ada Pak Ketua berjalan lancar, tapi tiba-tiba pas ada Pak Ketua berubah semua ya. Itu kan jelas berarti itu ada isyarat yang boleh nggak polisi memeriksa itu, Bis? Atau nggak tahu ya. Nggak tahu gimana tuh aturan hukumnya. Ya kan? Masa MK ini kan diperiksa polisi, ini ada masalah nih, tipu-tipu nih kan? Tipu-tipu ya. Diperiksa oleh Kapolsek aja. Kapolsek coblong gitu ya. Jangan Kapolsek di MK itu Kapolsek di MK diperiksa sama dia kan. Karena telah melakukan apa gitu ya. Tapi ya ini kan kena gerakan goib, datanya juga nggak ada, ini fakta nggak ada. Tapi kalau kita hanya bisa menduga-duga Bang. Menduga-duga. Jadi nanti saksinya anggota-anggota MK dia yang diperiksa oleh ini Polsek aja. Ya. Lucu juga itu hakim MK diperiksa Polsek. Polsek, Reskrim Polsek itu diperiksa. Iya, gitu sih. Iya. Nih, nah apa ini lu, Bis? Apa nih? Dari mahasiswa nih melihat kejadian itu gimana, Bis? Kalau aku lihat ya, aku udah nggak terlalu aktif ya sebenarnya di kawan-kawan karena nggak ngejabat lagi. Cuman aku melihat memang riak-riaknya muncul kembali jadinya gitu, karena melihat ini bisa jadi malah penyalahgunaan kekuasaan gitu. Bisa jadi malah ini ingin memuluskan kekuasaan dia untuk bertahan mungkin 5-10 tahun ke depan. Pada akhirnya ya kawan-kawan mahasiswa ya merespon itu dengan kita nggak boleh kayak gini gitu. Aturan hukumnya nggak kayak gini, aturan kenegaraannya nggak kayak gini, nggak boleh kayak gini. Ya pada akhirnya kawan-kawan ingin mencoba menyuarakan itulah yang aku dengar ya kayak gitu. Dan ini udah mulai konsolidasi ya? Udah mulai konsolidasi dan info terakhir ramai banget sih yang ikut konsolidasi ya. Makanya hati-hati aja nih buat. Ini rilis tanggal berapa nih, rilis? Nah, itu belum tahu tuh, belum boleh dikasih tahu kan. Belum tahu ya. Ya, dekat-dekat ini kayaknya, Bang. Dekat-dekat ini akan terjadi ya. Akan terjadi. Ini nggak seru, Pak Jokowinya masih di sana. Iya, masih di luar ini ya, di luar negeri ya. Harusnya harus ada Pak Jokowinya dong. Iya. Dan Pak Jokowinya harusnya menemui masyarakat ya. Masyarakat. Nah, itu lebih asik juga kayaknya. Lebih asik ya. Sejauh ini kan nggak pernah kayaknya di demo tapi dia datang gitu kan. Dia kalau pasar masih berani dia. Pasar ngajak makan masih berani. Iya. Kalau mahasiswa belum pernah ya? Belum pernah kayaknya.
Udah 10 tahunnya belum pernah ngajak-ngajak mahasiswa makan ya? Oh, kalau mengajak di dalam istana sering kayaknya. Sering. Tapi Ada. Kalau ketemu ke bawah belum? Bawah belum pernah kayaknya. Dia ketemu di ketemu masa aksi nggak pernah. Nggak pernah ya. Ya sekali. Ini terakhirnya Pak Jokowi ya. Iya. Ya, Mas Yudha pingin lah ketemu di masa aksi gitu ya. Di lapangan ngobrol bareng, diskusi kan. Diskusi historik lah kita ini dengan Pak Jokowi. Bis, terima kasih ya. Cukup saya kira. Inilah Bisma aktivis ITB.